mengundang dari presiden, menteri agama, kemudian ragam kementerian kita undang. Di sini ada menteri agama, kemudian ada wakil menteri agama, ada kanwil Kementerian Agama DKI, menteri pertahanan, Mensesnek, begitu juga gubernur, begitu juga wakil gubernur, terus ragam stakeholder, artinya semua pihak, baik dari pejabatnya maupun dari elemennya, bau eksekutif, legislatif, semua kita undang. Karena kita lihat ini tadi, kita ingin menginginkan ada guyup nasional, agar kekuatan gabungan antara umara dengan ulama ini menjadi kuat. Insya Allah rakyat akan bersatu, umat akan bersatu, dan ini akan menjadi positif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi bukan itu yang umat Islam minta, bukan. Bapak Presiden yang saya hormati dan saya cintai, Anda ini urus negara, bukan ngurus pabrik, bukan lagi ngurus travel, bukan. Anda ini mengurus negara yang penduduknya 275 juta orang. Anda harus perhatikan sandang, pangan, papan, termasuk pendidikan dan kesehatan mereka. Bagaimana mereka supaya bisa dapat pakaian mudah, dapat makanan mudah, dapat rumah mudah, dapat pendidikan buat anak-anaknya mudah, dapat kesehatannya juga mudah. Itu yang Anda harus urusi. Bukan bagi-bagi jabatan ke buzzer. Buzzer gak ngerti apa-apa dibagi-bagi jabatan di BUMN. Pantas saja BUMN pada rugi semua sudah. Nah maka itu sekarang kita minta kepada Bapak Presiden, itu buzzer yang jadi komisaris, jadi dirut di BUMN, pecat semuanya. Setuju? Berhentiin mereka semua. BUMN ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bukan untuk pengkhianat, bukan untuk koruptor, bukan, saudara. Kalau BUMN ini jumlahnya ratusan, kalau semuanya mengais keuntungan, rakyat nggak perlu bayar pajak, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ahibba'il kiram, في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين، آمين يا رب العالمين. Satu kebahagiaan bagi kita semua. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati haul guru kita semua, orang tua kita, yaitu Syekhuna Al-Walid Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatarallahu wallahu subhanahu wa ta'ala an yarhamahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu maghfiratan jami'ah wa adkhalahu jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin, amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus juga pada acara haul seperti ini kita bisa bertemu, berjumpa
dengan para habaib kita, para kiai kita, para guru-guru kita, wabil khusus kepada keluarga daripada Sahibul Hol, putra putri beliau yang kita cintai sebagai penerus daripada perjuangannya. Sebagaimana kita ketahui ada 6 putra dari Habib Syekh yang melanjutkan perjalanan, yang mengurus pondok pesantren Al Khairat di Condet, yang mengurus pondok pesantren Darul Fudhala yang ada di Cibinong ya ikhwan, yang terus juga melanjutkan majlis-majlis taklim rutinnya di berbagai tempat. Alhamdulillah putra-putra beliau ada Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, Habib Abdurrahman, kemudian juga Habib Habibi dan Habib Ali, hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum, famantarallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, karena ini juga terkait daripada peringatan haul tadi, mauidhah demi mauidhah sudah sama kita dapatkan. Tadi ceramah yang begitu semangat, luar biasa, penuh dengan hikmah ya ikhwan, yang disampaikan oleh guru kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ainul Yakin, yang tidak lain dan tidak bukan adalah dzurriyyah keturunan dari ulama besar Betawi, yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian tidak lupa di samping kiri saya juga ada Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas dan masih banyak habaib-habaib yang lainnya. Dan tentu tidak boleh kita lupa di sini ada Habib Zain, yang tidak lain dan tidak bukan adalah saudara daripada Sahibul Hol, daripada Habib Syekh Al-Jufri. Mudah-mudahan semua habaib, semua ulama, baik yang saya sebutkan namanya maupun tidak saya sebutkan namanya karena saking banyaknya, semoga semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, Habib Syekh Al-Jufri, saya punya guru, saya punya orang tua, saya punya murabbi, saudara yang luar biasa. Dan beliau dulu semasa hidupnya penuh perhatian kepada murid-muridnya. Dan saya pribadi langsung merasakan itu. Nah, salah satu yang beliau ajarkan kepada kita para muridnya adalah pertama, dan ini satu pelajaran yang sangat penting sekali dan perlu serta wajib untuk kita amalkan bersama ya ikhwan, di mana beliau ini selalu mengedepankan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Beliau enggak pernah mempermasalahkan soal khilafiyah di antara kita. Saya ditegur langsung oleh Habib Syekh Al-Jufri kalau coba-coba mempermasalahkan pertikaian antara Sunni, Wahabi dan Syiah ya. Beliau selalu mengamanatkan kepada kita, jangan bikin umat bingung, jangan bertikai di atas mimbar, hadapi saja itu Wahabi maupun Syiah dalam meja dialog, hadapi dengan ilmu, hadapi dengan akhlak, bukan dihadapi dengan kuar-kuar di atas mimbar yang akhirnya membuat umat bingung, tidak mengerti dan terpecah belah. Saudara, dan Habib Syekh ini saking berpegang kepada ukhuwah Islamiyah sampai difitnah. Karena beliau mau duduk dengan Syiah, dialog, akhirnya beliau dituduh Syiah. Karena beliau duduk mau dialog dengan Wahabi, akhirnya beliau yang dituduh Wahabi. Saya tahu betul saya punya guru bukan Syiah, bukan Wahabi, lo sunnah tulen 1000 karat ya. Karena saya belajar langsung kepada beliau. Dan sampai saya sudah keliling ceramah di mana-mana tempat, tetap beliau kontrol, ada salah ngomong, ditegur, ditelepon. Habib Rizik tadi di sana bicara apa? Nah, tolong lain kali itu diperjelas, jangan sampai umat nanti salah paham. Jadi beliau selalu, makanya sampai hari ini saya selalu mengikuti jalannya, saudara, di dalam menghadapi Syiah dan Wahabi, ayo kita dialog, duduk, diskusi dengan ilmu,
dengan akhlak, bukan dengan otot, bukan dengan caci maki, apalagi dengan persekusi. Sudah nggak ada itu Habib Syekh ngajarin bubarin pengajian, nggak ada ya. Persekusi itu pengajian nggak ada. Sudah. Jadi betul-betul kita diajarkan diskusi dengan ilmu, diskusi dengan akhlak, sampai akhirnya beliau difitnah. Sama seperti yang saya alami sekarang, karena saya ini murid Habib Syekh, mengikuti thariqahnya. Akhirnya saya pun sekarang saudara, kalau duduk sama Wahabi dituduh Wahabi, saya duduk sama Syiah dituduh Syiah. Untung duduk sama pendeta nggak dituduh Kristen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata fitnah tersebut terus berkembang sampai sekarang. Ini pondok pesantren Al Khairat yang ada di Condet ini saudara, ternyata tidak luput juga dari fitnah sampai hari ini. Saya masih dengar saudara, awas jangan masuk Al Khairat, itu sekolah Wahabi. Awas jangan masuk Al Khairat, itu sekolah Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa mereka tidak tahu Al Khairat ini didirikan sejak awal, diasuh, dibina, diawasi saudara oleh seorang habib ulama besar yang merupakan garda terdepan daripada benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya minta semua umat Islam yang ada di Condet ini khususnya, bahkan seluruh Jakarta pada umumnya, fitnah-fitnah semacam ini hapus. Jangan didengerin saudara. Sebetulnya mereka-mereka yang memfitnah itu hanya ingin menggembosi supaya umat yang Ahlus Sunnah ini jangan ada yang masuk Al Khairat. Hanya ingin menggembosi supaya saudara Al Khairat ini bisa bubar. Padahal ini merupakan peninggalan yang luar biasa saudara, yang masih bisa kita rasakan manfaatnya sampai hari ini dari guru kita Sahibul Hal Al Habib Syekh bin Ali Al Jufri radhiyallahu taala anhu wa an walidih. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saya mau tanya, fitnah jahat tidak? Fitnah jahat tidak? Saya mau tanya orang Condet sini semuanya mau terkena fitnah? Mau dengerin fitnah? Saya mau tanya, Habib Syekh saudara Wahabi bukan? Syiah bukan? Sesat bukan? Yakin? Betul? Siap dukung Al Khairat? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, begitu saya minta kepada putra-putra beliau, Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, Habib Abdul Rahman, yang sekarang ini dipercayakan megang Darul Fudhala, begitu juga Al Khairat. Nah, betul-betul amanat daripada abah mereka ini semua supaya betul-betul dijaga, dikembangkan, dan kita tetap berharap agar Al Khairat sampai kiamat tetap menjadi benteng bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, insya Allah. Kira-kira saya sampaikan udah jelas semua? Udah paham? Yang udah paham boleh pulang. Kan udah paham? Paham belum? Kelewatan lu, duduk paling depan gak paham-paham. Udah lapar kali ya. Masya Allah. Tapi saya mau tanya sekali lagi, udah paham semua? Ahlan wa sahlan. Nah, ini Ketua Umum DPP FPI Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas sudah datang. Ini yang mendampingi saya dari tadi ada Habib Muhammad Hanif Al-Attas, juga saya punya menantu. Di samping kiri juga ada Habib Alwi bin Smith, saya juga punya menantu. Alhamdulillah. Jadi doain biar para menantu saya ini semua insya Allah Allah berkahi, Allah jaga, bisa jadi penerus perjuangan. Amin ya rabbal. Penerus perjuangan aja, jangan jadi penerus yang di penjaranya. Mudahan Habib Hanif udah ngerasain sekali, saking sayang mertua diikut di penjara nemenin setahun. Nah, mudah-mudahan nggak ada ngalamin lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, sekali lagi jadi saya ingin tegaskan bahwa Habib Syekh bin Ali Al-Jufri satu sosok yang luar biasa, yang betul-betul sangat memperhatikan muridnya. Tapi sungguh pun begitu, beliau berikan saya kebebasan bergaul dengan Wahabi, bergaul dengan Syiah, bergaul dengan para pendeta, ajak mereka masuk Islam, ajak dialog. Tapi sungguh pun begitu, beliau tetap beri batasan. Tapi hati-hati ya Rizik, hati-hati kata Habib Syekh, jangan sampai bergaul dengan orang-orang
yang ingin memanfaatkan kita untuk melakukan kerusuhan, untuk melakukan hal-hal yang bisa mempermalukan umat Islam. Selalu. Makanya ketika terjadi bom Bali, saudara, begitu hari ini terjadi bom Bali, orang yang pertama kali telepon saya adalah Habib Syekh. Beliau telepon, Habib Rizik, saya mau tanya. Iya Habib, ini bom Bali ini ada melibatkan kawan-kawan kita gak? Kita jawab, enggak Habib. Ada melibatkan orang-orang kita gak? Di FPI atau organisasi lainnya di Jakarta? Enggak Habib. Yakin itu? Yakin? Alhamdulillah. Nah beliau katakan, ini yang saya takut. Tolong ya Rizik, ente jaga umat, jaga jamaah, jaga itu laskar-laskar FPI. Jangan sampai mereka direkrut, dicuci otak, kemudian dijadikan sebagai pengantin-pengantin untuk bunuh diri. Sudah diamanatkan betul, saudara. Maka itu di dalam laskar FPI dulu kita punya training dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kita lakukan training laskar di mana-mana? Karena laskar ini semangatnya tinggi, keberaniannya luar biasa. Kalau tidak diprotek, kalau tidak ditraining, mereka gampang direkrut orang, saudara. Ibarat kacang udah mateng, tinggal makan ya saudara. Ini laskar-laskar FPI yang begitu berani, saudara, luar biasa. Kalau tidak dididik, mereka nanti direkrut oleh kelompok-kelompok yang akan menjadikan mereka sebagai pembom bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Dan bukan enggak jalan ya. Beberapa laskar di beberapa daerah dirayu, dibujuk, tapi enggak berhasil, saudara. Nah, maka itu saya bersyukur kepada Allah sampai hari ini walaupun front pembela Islam sudah tidak ada, sekarang ada front persaudaraan Islam yang dipimpin oleh Habib Muhammad, yang sekretaris majelis syuronya adalah Habib Hanif. Sampai hari ini training laskaran tetap ada, dibina dari Sabang sampai Merauke. Kita datangi, kita bina. Awas jangan terprovokasi, awas jangan mau direkrut, awas jangan mau dibujuk. Kita bukan dari kelompok itu, kita adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kita berani, saudara. Mau lawan kezaliman yang bagaimana kita berani, saudara. Enggak, laskar FPI enggak pernah takut, saudara. Enggak pernah takut. Tapi jangan sampai keberanian kita dimanfaatkan orang untuk hal-hal yang melanggar syariat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kepada Habib Muhammad, Habib Hanif yang terus melanjutkan kepengurusan di FPI ini, jaga betul. Nah, saudara, ajaran semacam ini saya dapatkan dari Sahibul Hol. Walaupun Habib Syekh ini bukan orang yang suka demo, bukan. Tapi jangan lupa, murid-murid Habib saya yang suka turun ke jalan banyak, saudara. Ini namanya apa? Ini yang kedua saya dapat pelajaran dari beliau. Apa beliau sampaikan? Habib Rizik, kita bagi tugas. Harus ada ulama yang dekat dengan pemerintah, ulama yang di DPR, ulama yang jadi umaro, ulama yang di jalanan, ulama yang mengajar di atas mimbar, tidak ada hubungan sama sekali dengan pemerintah. Harus ada bagi-bagi tugas. Satu yang saya ingat dari beliau, kalau kita tidak bagi tugas, umarok kita musuhi, umarok kita jauhi, nanti orang-orang yang anti-Islam yang akan peluk itu umarok. Nanti penjahat-penjahat itu yang akan peluk umarok. Nanti kalau umarok dipeluk oleh orang-orang jahat, brengsek, anti-Islam, yang susah kita juga nantinya bersama umat Islam. Saya tanya, ajaran Habib Syekh bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Makanya jangan kaget, Habib Syekh selain berjuang di luar, dulu beliau duduk di MPR, saudara. Beliau nasihati itu anggota-anggota MPR yang macam-macam, yang aneh-aneh, saudara. Beliau bisa ketemu presiden, beliau bisa ketemu menteri, beliau nasihati, saudara, luar biasa. Dan beliau termasuk ulama yang nggak pakai tadi ngaling-ngaling, mau presiden, mau menteri, kalau sudah di hadapannya disampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya hafal betul sifat saya punya guru, saudara. Walaupun pada akhirnya Habib Syekh, saudara, difitnah sana, difitnah sini, dibully sana, dibully sini, tapi beliau juga mengajarkan kepada saya sesuatu yang lain, saudara. Seperti pada saat peristiwa Tanjung Priok dulu, saudara, saya ingat banget tahun 80-an, saudara.
Bagaimana ada orang-orang muda yang ceramah di atas panggung, saudara, mencaci maki Habib Syekh di atas panggung. Habib Syekh dikafir-kafirkan, dimusrik-musrikan, disesat-sesatkan, saudara, oleh kelompok-kelompok ekstrim radikal, saudara, yang semua apa saja yang dari pemerintah pokoknya dianggap sesat. Dinasehati berkali-kali sama Habib Syekh, nggak mempan, justru berbalik, Habib Syekh yang dimaki-maki di atas mimbar. Saya ingat, saudara, saya dengar sendiri dengan kuping saya bagaimana Habib Syekh dicaci maki. Saat itu, saudara, bukan hanya Habib Syekh, tapi ada trio ulama yang luar biasa, bersaudara, kompak, saudara. Yaitu satu Habib Syekh Al-Jufri, dua Kiai Haji Sukron Makmun, dan yang ketiga almarhum Kiai Haji Hasim Adnan. Ini tiga ulama, saudara. Wah, saudara, tegas, keras, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Nah, biasanya pada acara seperti ini Kiai Sukron selalu hadir. Cuman hari ini beliau berhalangan, ada di Jawa Timur, ya ikhwan. Kita doakan agar beliau panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat ibadah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itulah yang saya mau sampaikan berkaitan dengan Habib Syekh Shahibul Hol. Beberapa poin yang bagi saya sangat berharga. Yang pertama, beliau ajarkan bagaimana merajut ukhuwah antar semua kelompok, saudara. Jangan berpecah belah hanya karena mazhab, walaupun resikonya kita difitnah ini, difitnah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran dari beliau, sebebas apapun kita bergaul dengan semua golongan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Jangan sampai kita direkrut, dimanfaatkan, saudara, ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga tadi, pelajaran yang kita dapatkan dari Habib Syekh adalah, saudara, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, dan kita harus berbagi tugas. Taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Nah, makanya di sini saya mau sampaikan kepada umat semua ini yang ada di sini. Maklum, umat ini kan kadang-kadang sumbunya sumbu pendek, ya kawan. Tahu sumbu pendek? Apalagi orang condet. Ini petasan banting yang gak ada sumbu. Tersinggung sedikit langsung marah, betul? Betul. Nah, kadang-kadang ada umat begitu lihat ada ulama datang ke pemerintah, saudara, langsung dituduh, langsung difitnah. Wah, ini ulama penjilat, ini ulama. Enggak begitu, saudara. Kalau Anda tidak punya bukti seseorang itu menjilat, jangan langsung tuduh menjilat. Banyak ulama kita yang istiqamah mendatangi umara untuk menasehati mereka, untuk mendakwahkan kepada mereka, saudara. Jangan main tuduh, jangan. Maka itu saya ingat betul Habib Syekh Al-Jufri, ingat ya, jangan ia rizik, jangan suudzon. Kita bagi tugas, harus ada yang ngelus pemerintah, harus ada yang gatak pemerintah juga, saudara. Lu paham gatak gak? Orang bukan Betawi lu kalau nggak paham. Ya gatak, ya gitak, sama udah. Paham? Artinya ada yang ngelus pemerintah, maksudnya dengan nasihat yang baik, ada yang jewer pemerintah dengan peringatan. Itu namanya bagi-bagi tugas. Karena itu saya tanya, saudara, jadi strategi yang diajarkan Habib Syekh seperti itu bagus tidak? Dukung tidak? Siap lanjutkan? Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah, baik ya ikhwan. Selanjutnya, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustadz Anto yang kita cinta, di luar sana lagi macam-macam kejadian. Ada begal nasab yang lagi panik, ada yang lagi main bakar-bakaran, saudara. Ini luar biasa nih, polisi di mana-mana dimusuhin, mobilnya dibakar, udah macam-macam tuh. Ada yang alhamdulillah di sana. Tuh ketahuan tuh pernah digaplokin polisi tuh. Ya, makanya polisi merakyat, betul. Polisi itu merakyat mesti baik, mesti ngopeni, mesti ngayomi, sehingga kalau polisi diperlakukan seperti ini, masyarakat simpatik sama polisi, betul. Tapi kalau polisinya bikin susah rakyat, kita hilang ayam lapor, jadi hilang kambing. Ya, kemarin ada perempuan lapor, saudara, saya nih diancam orang, saudara, enggak diladeni, sampai akhirnya enggak sampai sebulan perempuan itu dibunuh sama orang. Di mana polisi itu dibayar, digaji, kagak keamanan, ada laporan, layani. Betul.
lu kelihatan disakitin semua. Jangan-jangan dia yang membakar pos polisi di depan kan itu. Saya dari Jakarta, dari Petamburan kemari di jalanan, saudara, pintu-pintu tol udah dibakar semua. Pos-pos polisi dari Selipi dibakar, Cawang Kompor dibakar, sampai ke Cililitan dibakar. Lu yang ngebakar kali lu. Astagfirullahaladzim. Kita nih, saya yakin di sini ada Kiai Haji Ainul Yakin, ada Habib Abdurrahman, Habib Hanif. Kita semua nih prihatin, saudara. Maunya kita. Kalau polisi itu dimusuhi sedemikian rupa, maunya kita tuh simpatik. Tapi mau bilang apa? Emang polisinya ngeselin? Betul. Cuman betul-betul aja loh. Habib ngalamin juga. Ya kan 6 pengawal gue dibunuh. Ayo saya mau tanya, 6 santri saya ngawal saya, yang bunuh siapa? Jawab yang keempat, yang bunuh siapa? Yang bunuh siapa? Tuh udah mulai panas tuh. Lu pulang dari sini awas nih nyerbu polisi. Kesian Kiai Ainul Yakin habis ceramah ditangkap juga. Polisi tanya, yang ceramah siapa itu? Umat nggak sebut Habib Rizik, udah ketahuan dah kalau Habib Rizik. Ada atau lagi siapa? Kiai Haji Ainul Yakin. Surat panggilan dah depan polisi boleh mencamcak begini dah. Tapi insyaallah kita doain selamat Kiai Ainul Yakin, amin. Amin ya Rabbal. Apalagi yang duduk di samping nih. 10 tahun jadi imam FPI belum pernah dipenjara. Kayaknya nunggu giliran. Insyaallah Habib Hussein selamat dunia akhirat, amin. Nah, jadi saudara, yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, di dalam peringatan Maulid ini, yuk saya mau ajak baik para habaib, para ulama, para umaro, begitu juga umat, lewat peringatan Nabi ini, jadikanlah Nabi sebagai uswatun hasanah. Saudara, karena cinta kepada Nabi tidak cukup hanya dengan dinyatakan cinta. Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya dengan kita banyak bersolawat saja. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Saudara, singkat, padat, ringkas, jelas. Saudara, taujihun ilahiyun. Ini arahan Allah dalam Al-Quran jelas. Allah nyatakan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan itu kepada kau punya umat, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka apa yang harus diucapkan, apa yang harus dikatakan, apa yang harus disampaikan. In kuntum tuhibbunallah, sampaikan kepada umatku, jika kamu sekalian sungguh-sungguh cinta kepada Allah, jika kamu hai umat Islam semuanya betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi. Saudara, Allah yang suruh, katakan ya Muhammad, hei umat Islam, kalau kalian semua sekalian cinta kepada Allah, ikuti aku sebagai Nabi. Ikuti. Nah, kalau umat sudah ikut Nabi, apa Allah katakan? Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan cinta kepada kamu sekalian. Subhanallah. Di sini ada 2 perkara penting yang sangat prinsip untuk kita garis bawah. Yang pertama, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Yang kedua, kalau kamu ikut Nabi, Allah cinta sama kamu. Artinya apa, saudara? Artinya 2 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi, bahwa ikut Nabi, ittiba'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mutaba'atul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mengikuti Nabi itu satu syarat bukti cinta kepada Allah. Yang 2, bahwa ikut Nabi itu adalah syarat untuk dicintai Allah. Jadi syarat mencintai Allah dan syarat untuk dicintai Allah, wajib kita ikut Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi buat apa kita memperingati maulid, memperbanyak sholawat, saudara, kalau kita nggak mau ikut Nabi? Memperbanyak sholawat itu perbuatan bagus, luar biasa. Memperingati maulid Nabi ini juga bagus, luar biasa. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, saudara, implementasi dari rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah ikuti ajaran Nabi. Siapapun manusianya, Habib wajib ikut Nabi, Kiai wajib ikut Nabi, Presiden wajib ikut Nabi, Jenderal wajib ikut Nabi, semuanya wajib. Pegawai negeri wajib ikut Nabi, pedagang wajib ikut Nabi, kepala rumah tangga wajib ikut Nabi. Saudara, umat Islam seluruhnya wajib ikut Nabi. Sudah, nggak ada tawar menawar. Kalau soal ikut Nabi tidak ada tawar menawar, saudara. Kenapa? Karena taat kepada Nabi itu mutlak. Apa artinya mutlak, saudara? Artinya apa saja yang diperintahkan Nabi, diajarkan Nabi, amalkan. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Mutlak, nggak ada tawar menawar, saudara. Dan kita punya pelajaran lain. Kalau taat kepada Nabi sampai begitu mutlak, itu sebagai bukti apa? Bukti bahwa Nabi kita sempurna. Enggak, nantinya kalau Nabi tidak sempurna, mana mungkin kita dituntut untuk taat secara mutlak, saudara. Kalau taat secara mutlak kita diperintahkan oleh Allah, itu sudah cukup jadi bukti bahwa Nabi manusia yang sempurna. Makanya jangan ragu-ragu menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadiin dong Nabi sebagai uswah dalam kehidupan kita, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara, apa yang terjadi di kita punya negeri saat ini, saudara. Karena kita rame-rame tidak ikut Nabi, saudara. Umaro rame-rame nggak ikut Nabi. Sudah, Nabi mengharamkan judi, justru banyak umaro yang terlibat judi. Nabi mengharamkan minuman keras, justru umaro yang mengizinkan meregalkan pabrik minuman keras. Saudara, karena nggak mau ikut Nabi, ini yang terjadi saat ini, saudara. Jadi kalau saya ditanya, Habib, ini kenapa nih di mana-mana banyak kerusuhan? Ya pada sok pinter, nggak mau ikut hukum Nabi. Kan Allah udah taruh hukum, Nabi udah taruh hukum, dan taat kepada Nabi kan sama dengan taat kepada Allah. Mayuti'ir Rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sama berarti dia taat kepada Allah. Ini lagi-lagi menjadi bukti Nabi itu sempurna. Kalau nggak sempurna, mustahil taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Justru karena Allah nyatakan taat kepada Nabi adalah taat kepada Allah, itu menunjukkan Nabi manusia sempurna. Ada umara, ada anggota dewan betina lagi ngomong seenaknya di TV. Nggak ada manusia yang sempurna, termasuk Nabi Muhammad nggak sempurna. Lalu bomnya dia ngaji di mana? Ngaku Islam tapi seenaknya mengatakan Nabi tidak sempurna. Saudara, Anda baca kitab Asy-Syifa karangan Qadhiyah, atau Anda baca karangan kami punya guru tercinta, saudara, Syekhul Walid As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa an walidih. Di dalam kitabnya yang berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil, di sana kita lihat, saudara, puluhan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, saudara, yang menunjukkan, mengisyaratkan bahwa Nabi Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna tanpa sedikit pun cacat, saudara. Nah, manusia yang sempurna inilah yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul ada di atas akhlak yang azim, memiliki akhlak yang azim. Allah tidak lagi mengatakan akhlak yang hasan, akhlak yang baik, tapi Allah nyatakan akhlak yang azim, akhlak yang agung. Itu sudah cukup menunjukkan kesempurnaan akhlak Nabi sebagai manusia sempurna. Nah, makanya kalau kita mau cerita kesempurnaan Nabi, 1 jam ceramah nggak cukup, seminggu diskusi nggak selesai, sebulan, setahun nggak ada habis-habisnya. Bahkan seumur hidup kita sekalipun
bicara kesempurnaan akhlak dan kehidupan Nabi tidak akan pernah tuntas saking sempurnanya. Nah, begitu saya mau tanya semua di sini, saudara, percaya Nabi sempurna? Jawab yang kompak, percaya Nabi sempurna? Beriman Nabi sempurna? Yakin? Betul? Kalau begitu siap menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, siap mensuri tauladani Nabi, siap mencontoh Nabi, siap menjalankan hukum Nabi. Takbir, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaih. Nah, karena itu saudara, untuk pemerintah Indonesia yang saat ini sedang menghadapi segala macam keruwetan ini, saudara, nggak ada jalan keluarnya, kembali ke jalan Allah. Presiden Prabowo dan para menteri-menterinya, para jenderal-jenderal tentara dan polisi, saudara, kembali ke jalan Allah, ikuti ajaran Rasulullah. Saya kasih contoh satu, para pemimpin dikasih satu ajaran yang luar biasa dari Nabi, saudara. Ini berlaku untuk pemimpin yang manapun. Apa Nabi mengatakan? Idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggu saja kehancuran. Nabi udah kasih tahu tuh. Artinya kalau presiden mau bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kedudukan, perhatikan ini hadis. Jangan jabatan dikasih yang bukan ahlinya. Buzzer, artis, influencer, bahkan penista agama diangkat jadi komisaris BUMN. Sakit. Lo jujur sakit tidak? Itu bukan jabatan sembarangan, ratusan juta gaji bulanannya. Ada apa, saudara? Di Indonesia ini orang pintar banyak, orang baik banyak, orang yang bisa bekerja dengan benar banyak. Kenapa harus ngambil yang goblok, yang tolol jadi pemimpin? Nabi udah kasih tahu, kalau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan ahlinya itu seperti apa? Seperti orang goblok, tolol, gak punya kemampuan, saudara, lemah imannya dan lain sebagainya. Fantadhiris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Maka jangan kaget, saudara, gara-gara menterinya ini nggak beres, saudara, menteri orang terlibat judi masih dipakai jadi menteri. Ada apa, saudara? Menteri yang udah jelas terlibat korupsi masih dipakai jadi menteri, saudara. Itu namanya miara koruptor. Terus nah, Indonesia ini berkah. Berkah dari mana, saudara? Kalau mau berkah, angkat menteri yang benar. Ini dari zaman Jokowi kemarin, ini pengangkatan menteri serba nggak benar, saudara. Sampai sekarang dilanjutkan, saudara. Kemarin zaman Jokowi, saudara, menteri pendidikan diambil dari bos Gojek. Apa hubungannya? Bos Gojek jadiin menteri transportasi, menteri perhubungan, pantas, betul. Menteri pendidikan. Udah gitu seorang bankir, ahli perbankan, saudara, diangkat jadi menteri kesehatan, sampai sekarang masih diangkat lagi. Akibatnya apa? Akibatnya rumah sakit dibisniskan. Maka itu sekarang berobat mahal, berobat dibisniskan. Bahkan dokter kalau nggak paksa pasiennya untuk CT scan, untuk MRI, untuk pakai alat-alat yang canggih, bayar mahal, dokter bisa diberhentikan, saudara. Gila ini negeri, saudara. Ada apa? Oh, kalau saya mau buka satu persatu, saudara, sampai besok pagi nggak selesai ini ceramah, saudara. Luar biasa, rusak ini negeri, dibikin rusak. Saya mau kasih fakta sejarah, saudara. Dulu di zaman Pak Harto, dengan segala kekurangannya dan kelebihannya, saudara, Pak Harto bikin BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Di daerah ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Untuk apa, saudara? BUMN yang ngatur penerbangan, BUMN yang ngatur bandara-bandara, BUMN yang ngatur pelabuhan, BUMN yang ngatur pelayaran,
BUMN yang ngatur listrik, BUMN yang ngatur itu Telkom dan lain sebagainya, BUMN saudara yang mengatur air, BUMN yang ngatur pertambangan, BUMN yang ngatur emas seperti Antam, yang mengatur nikel, mengatur batu bara, itu semua ada BUMN-nya. Tujuannya apa sih? Supaya negara dapat untung dari situ. Untungnya buat membiayai negara. Negara ini kan perlu biaya, bangun rumah sakit, bangun puskesmas saudara, bangun kantor-kantor polisi, bangun kantor-kantor negara, bangun kantor-kantor lurah, camat, bupati, gaji ASN saudara, gaji tentara, gaji polisi. Dari mana itu duit? BUMN ini yang kerja. Sumber daya manusia dan sumber daya alam dikelola. Makanya waktu zaman Soeharto pajak rendah. Kenapa? BUMN-nya semua subur, semuanya untung saudara. Nah sekarang nih dari zaman Jokowi yang kemarin saudara, BUMN semua rugi. Bagaimana nggak rugi saudara? Yang dianggap jadi bos daripada BUMN, ternak-ternak dia semua. Apa yang nggak ngerti ngurus BUMN dikasih jabatan komisaris BUMN, direktur BUMN, akhirnya saudara 10 tahun BUMN digeragoti, bangkrut semuanya. Bangkrut bisa rugi, PLN bisa rugi. Padahal masyarakat nggak boleh telat bayar. Telat bayar dicabut, betul? Bisa rugi triliunan. Rugi. Tanpa saingan bisa rugi. Saudara, apa? Pertamina rugi triliunan. Nggak ada saingan bisa rugi, saudara. Ini negeri apa? Kenapa bisa rugi? Karena dikorupsi, digarong, dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara. Nah sekarang begitu udah bangkrut, duit nggak ada, saudara. Menteri Keuangan mikirnya apa? Ya udah kalau gitu pajakin aja rakyat. Kalau cuma mau jadi tukang palak, jangan jadi menteri. Betul? Lu menteri apa preman? Kalau preman emang tukang palak. Nah kalau menteri kok jadi tukang pajak, saudara? Semua dipajakin saudara, semua cuman buang angin nih, mau ada pajaknya saudara. Hati-hati lu, dikit lagi bertahap bayar pajak lu. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada bilang, Habib kenapa sih lagi acara maulid ame holko cerita begini? Amar ma'ruf nahi munkar bagian daripada dakwah Islam saudara. Amar ma'ruf nahi munkar harus disampaikan kepada umat. Ini kemungkaran politik, kemungkaran ngatur negara, nggak boleh dibiarkan, betul? Anggota dewan saudara, menteri-menterinya, kalau rakyat mengeluh jawab seenaknya. Ibu-ibu ngeluh, apa kata ibu-ibu saudara? Cabai mahal. Menteri jawab tanam aja sendiri. Lu menteri apa tukang warung kopi lu? Jawab seenaknya saudara. Mahasiswa teriak-teriak, saudara, bensin ini mahal. Tukang ojek teriak, bensin mahal. Apa kata pemerintah? Jangan beli bensin. Nah itu motor tukang ojek mau pakai kencing. Kok jawabnya enggak? Jawab enggak akhlak, saudara. Jawab yang akhlak, betul, betul, betul. Ini yang bikin masyarakat marah. Ada lagi menteri saudara, udah belasan saudara, puluhan jabatan dia pegang. Mahasiswa teriak, Indonesia gelap, protes ini mahasiswa saudara. Apa yang gelap? Yang dia jawab, yang gelap muka lu. Kalau lu nggak suka di sini gelap, sono lu pergi dari Indonesia. Diusir. Sampai keluar kalimat, rakyat gak usah protes-protes pemerintah. Apa jasa kalian kepada negara? Wow. Kacau. Saya mau tanya, menteri begini kacau tidak? Nah sekarang rakyat nanya, Beb emang kita punya jasa negara? Nah lu pusing kan? Pusing kan? Baik, saya mau tanya sekarang, jawab yang jujur.
Anda beli makanan ke Indomaret, Alfamaret, di market lah, kena pajak gak? Makan di restoran ada pajak gak? Beli baju ada pajaknya gak? Beli pikir ada pajaknya gak? Ada. Gaji yang jadi pegawai negeri kena pajak gak? Pegawai swasta kena pajak gak? Semua kena pajak ya kawan. Bini kita ngelahirin di rumah sakit, begitu kita lihat tagihan ada pajak. Tuh anak baru lahir sejam udah kena pajak. Ayo saya tanya, saudara, itu pajak buat apa? Buat negara bukan? Buat negara, betul. Berarti Anda semua bayar pajak gak ke negara? Berarti rakyat bantu negara tidak? Berarti rakyat berjasa tidak kepada negara? Takbir. Jadi rakyat jangan mau dibodohi, rakyat gak berjasa. Gua kepret loh. Rakyat udah berjasa, 275 juta rakyat Indonesia yang semuanya bayar pajak. Berapa ribu triliun untuk uang terkumpul untuk bangun dan membiayai negara, betul? Takbir. Ini menteri ngomong seenaknya, jangan-jangan dia nggak pernah bayar pajak. Dia yang nggak pernah bayar pajak. Belakangan bener terungkap, ternyata anggota DPR pajaknya dibayarin negara. Kita disuruh bayar pajak, anggota DPR dibayarin negara. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Makanya rakyat marah, minta DPR dibubarin. Sampai sini ngerti? Udah paham? Udah nggak usah diterusin ya? Udah terus. Ini baru gigi 1 nih. Kalau gua gas sampai gigi 7 urusannya bakar-bakaran. Na'udzubillah min dalik. Enggak, umat Islam bukan tukang bakar-bakaran, betul. Tapi jangan coba-coba ganggu umat Islam, betul. 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 Itu baru anak muda mahasiswa yang turun, udah pada keok tuh polisi. Bagaimana umat yang turun rame-rame, betul? Gara-gara kalau umat Islam turun rame-rame, polisi bisa digulung tidak? Bisa tidak? Takbir. Shallu ala nabi. Tapi bukan itu yang umat Islam minta, bukan. Bapak Presiden yang saya hormati dan saya cintai, Anda ini urus negara, bukan ngurus pabrik, bukan lagi ngurus travel, bukan. Anda ini mengurus negara yang penduduknya 275 juta orang. Anda harus perhatikan sandang, pangan, papan, termasuk pendidikan dan kesehatan mereka. Bagaimana mereka supaya bisa dapat pakaian mudah, dapat makanan mudah, dapat rumah mudah, dapat pendidikan buat anak-anaknya mudah, dapat kesehatannya juga mudah. Itu yang Anda harus urusi. Bukan bagi-bagi jabatan ke buzzer. Buzzer gak ngerti apa-apa dibagi-bagi jabatan di BUMN. Pantas saja BUMN pada rugi semua sudah. Betul? Betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah maka itu sekarang kita minta kepada Bapak Presiden, itu buzzer yang jadi komisaris, jadi dirut di BUMN, pecat semuanya. Setuju? Setuju? Berhentiin mereka semua. BUMN ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan untuk pengkhianat, bukan untuk koruptor, bukan, saudara. Kalau BUMN ini jumlahnya ratusan, kalau semuanya mengais keuntungan, rakyat nggak perlu bayar pajak, saudara. Tolong lakukan itu. Udah gitu apa? 30 wakil menteri. Ada rangkap jabatan. Ada apa rangkap jabatan? Saudara, sarjana kita banyak yang nganggur, nyari kerja susah. Ambil mereka duduk di sana. Jangan yang sudah dapat jabatan, dapat jaminan, udah dapat gaji ratusan juta, ditambah lagi sama jabatan lain yang gajinya juga ratusan juta. Kurang ajar. Kira-kira jelas tidak? Ya udah dah. Kalau saya bicarakan di sini Prabowo nggak denger juga. Udah cukup begitu aja, udah cukup. Emang lu Prabowo? Bukan, lu presiden bukan? Bukan lu. Ya nggak ada hawa-hawanya. Udah jangan diterusin, bikin sakit jantung aja. Ini kesian yang punya sakit jantung bisa ada serangan jantung. Na'udzubillah min dalik. Begini aja, kami udah usulkan supaya Bapak Presiden kita dan Bapak-Bapak menterinya, ini kan kondisi lagi kacau, ini kan rawan, ini bisa chaos di mana-mana.
Ini baru pembukaan, hati-hati. Dan kalau sudah chaos begini, saudara, kelompok-kelompok politik yang menunggangi juga banyak. Yang punya kepentingan, yang ini nunggangin, yang ini nunggangin, yang ini nunggangin. Hati-hati. Saya udah pengalaman betul udah kalau urusan turun semacam ini. Nah karena itu sebelum saya tutup, kita minta kepada Bapak Presiden segera panggil para habaib yang istiqomah, panggil para kiai yang istiqomah, panggil ormas Islam yang istiqomah, duduk dialog dengan mereka. Jangan kiai cuman dijadi pemadam kebakaran, orang lagi ribut disuruh semprot biar adem, nggak bisa. Dari kemarin mestinya dari tahun lalu begitu dilantik, undang ulama, undang habaib, undang kiai, tanya apa usul anda semua supaya pemerintahan saya ini bersih, bagus, makmur, sejahtera, berkah. Undang saudara, jangan yang diundang cuman ulama istana. Saudara, kan ulama yang istiqomah, ulama itu ada dua, ada ulama khair, ada ulama su, ada ulama benar, ada ulama-ulamaan. Ulama yang benar ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Ayo ente semua mau masuk sorga apa sorga-sorgaan? Sorga apa sorga-sorgaan? Jadi kalau gitu mau ikut ulama apa ulama-ulamaan? Siap ikut ulama? Takbir. Nah sekarang saya tanya, kalau Bapak Presiden mengundang habaib, mengundang ulama, mengundang ormas Islam, ajak mereka dialog, diskusi, suruh kritisi Presiden saudara, berikan saran-saran yang solutif. Setuju tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan yang diundang Abu Janda, yang diundang Ade Armando, yang diundang begal nasab. Iya, nasab lagi dibegal apa lagi duit loh. Jangan undang yang lurus, setuju tidak? Nah, jadi saya nggak mau bicara panjang lebar lagi di sini. Kalau makanya tadi saya katakan, kalau mau diurai sampai pagi nggak selesai. Problem bangsa ini besar. Cuman saya ingin menyampaikan, sebetulnya dari setahun yang lalu kami sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan baik. Ya, kita dengarkan adzan dulu semua, sambil dijawab adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. La Allahu Akbar.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف درجة العلية الرفيعة وابعثه مقاما محمود وأنت إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما اللهم سلمنا وسلم المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Karena waktu sudah masuk zuhur, saya hanya sedikit saja melanjutkan. Setelah itu kita tutup. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Ini waktu zuhur, saudara. Waktu azan tadi kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah agar negeri kita aman, damai, tenang, makmur, sejahtera, dan agar kita dapat pemimpin-pemimpin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saya ingin menambahkan, sebetulnya dari setahun yang lalu, dari sebelum presiden dilantik, kita sudah berikan saran, kita sudah sampaikan kepada mereka, kalau Presiden Prabowo mau menjadi presiden yang dicintai habaib, dicintai ulama, dicintai oleh umat Islam, bahkan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia, maka saran saya cuma satu: Jokowi dan kroni-kroninya jangan lagi dipakai dalam pemerintahan Prabowo. Itu aja. Itu aja, saudara. Jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Saya sebutkan ada sekian belas, saudara, sekian puluh. Saya sebutkan, ini jangan dipakai. Kalau Anda pakai, Anda akan rusak, dibuat hancur. Sudah kita sampaikan dari setahun yang lalu. Tapi yang terjadi apa? Begitu pelantikan, begitu dibentuk kabinet, yang kita sebutin justru dipakai semua. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh, saya anggap, oh kalau gitu nggak mau dengar nasihat, ya terserah. Terserah kalau nggak mau dengar nasihat, ya kuat. Akhirnya sekarang kejadian, berbagai macam kejadian, coba kita lihat. Mulai dari Pati kemarin rakyat turun rame-rame. Kenapa? Kenapa dipaksa? Pajak naik 250%. Nah, kenapa di daerah-daerah pajak itu banyak naik? Ya karena Kementerian Keuangan menekankan, ini pendapatan dari daerah mesti besar, di sektor pusat mesti besar. Ini kita punya utang ribuan triliun. Bagaimana cara bayarnya? Ambil aja dari rakyat, saudara. Makanya tadi saya katakan, kok menteri jadi preman tukang palak. Saudara, Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala sebagai seorang filosof dalam urusan sosial politik mengatakan, kalau suatu negeri, saudara, sudah mengandalkan biaya pembiayaan negaranya dari pajak, itu tanda kalau negeri itu bangkrut, saudara. Ini negeri bangkrut, nggak usah ditutup-tutupi, saudara. Nggak usah ditutup-tutupi, jangan dikorbankan rakyat untuk bayar pajak ini, pajak itu. Jangan pajak, saudara, ngekek rakyat. Udah gitu seenaknya menteri mengatakan, ya pajak kan sama zakat. Enak betul, saudara. Dalam Islam zakat dikenakan kepada orang kaya, orang miskin nggak kena zakat. Pajak miskin kaya dicekek semua, bahkan yang miskin lebih dicekek. Buktinya mana? Habib jangan memfitnah. Buktinya anggota dewan kaya-kaya nggak kena pajak. Pajaknya dijamin oleh negara. Rakyat yang kecil-kecil, saudara, sampai tukang ojek bayar aplikatornya aja begitu besar, saudara. Belum lagi kena pajak ya. Ini mesti diatur. Pajak itu nyekek rakyat, saudara, buat ngempanin pejabat. Jadi jangan disamakan pajak dengan zakat. Kira-kira jelas tidak? Bukan, itu bukan solusi. Nah, kalau presiden mau tahu solusinya bagaimana, kan dulu kita udah kasih saran, cari yang benar. Kan Nabi udah kasih tahu, idza wasidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'a. Kan yang pintar banyak. Saya mau tanya jujur sekali lagi nih sama yang hadir sini, orang Indonesia yang pintar banyak gak? Banyak gak? Yang benar banyak gak? Yang bagus banyak gak? Yang sarjana banyak tidak? Kenapa bukan mereka yang dipakai? Kenapa yang dipakai pelawak, yang dipakai artis, yang dipakai influencer, yang gak ngerti untuk urus negara? Masya Allah. Nah, jadi jangan salahin saya. Kalau di mana-mana Habib Rizik marah-marah dulu. Bukan marah. Ini kita dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Setuju tidak? Setuju tidak?
Ya memang amar ma'ruf nahi munkar resikonya banyak. Saudara, ya dipanggil, yang ditangkap, ya dipenjara berkali-kali. Saudara, wah diserbu sama PWI. Nah, itu kan resiko juga. Saudara, kemudian laskar juga, saya punya santri 6 dibunuh. Itu resiko perjuangan, saudara. Tapi kita nggak boleh mundur, enggak. Rakyat ini nggak boleh ditinggal. Ini kalau ulama semua lari, Habib semua lari, umat ditinggal, ini besok gedung di Jakarta dibakar semua ini, saudara. Benar-benar hati-hati, saudara. Makanya ulama dalam kondisi begini, habaib ulama serta kiai nggak boleh ninggalin umat. Ini saat-saat umat betul-betul perlu rangkulan, perlu sentuhan, perlu untuk diajak. Yuk kita bicara bagaimana cara mencari solusi di negeri ini. Insya Allah. Nah, karena itu, saudara, walaupun nasi sudah jadi bubur, tapi tidak ada kata terlambat bagi pemerintah. Presiden Prabowo 1 tahun ini nggak memperhatikan saran-saran dari ulama untuk memakai pejabat-pejabat yang bagus. Mungkin beliau tersandra, mungkin ada suatu alasan yang kita tidak tahu, saudara. Ya sudahlah, mafat-tafat, apa yang sudah berlalu biar dia berlalu. Nah, ke depan bagaimana cara mengatasinya? Tetap saya punya saran. Yang pertama, Prabowo harus memberhentikan Jokowi dan kroni-kroninya. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, yang kedua, segera undang habaib yang istiqamah, undang ulama yang istiqamah, undang ormas Islam yang istiqamah, ajak diskusi. Saya yakin di Jakarta aja nih kiai-kiai yang pintar banyak. Ada majelis tingginya Fuhab Kiai Haji Sukron Makmun, saudara, undang. Ada Kiai Haji Ainul Yakin dari Asyafi'iyah, ada Kiai Haji Alwi putra daripada Kiai Haji Abdul Rashid, ada Kiai Haji Amir Hamzah di Mampang sini, saudara. Oh banyak. Ada Kiai Haji Lutfi Zawawi, banyak. Kalau saya mau sebutkan satu persatu, di Jakarta ini banyak ulama-ulama bagus. Di sekitar Jakarta nggak kalah, saudara. Ada Kiai Nasir Zain di di Bogor. Ada kiai-kiai lainnya yang bisa diundang. Bahkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, saudara, undang pimpinan pondok pesantren Sidagiri, undang itu pimpinan pondok pesantren Dalwa, undang yang Tebu Ireng, yang tambak berasnya, yang Lirboyonya, saudara, undang Al Anwar di Sarang, saudara, itu putra-putra daripada Mbah Maimun Zubair, undang itu ulama-ulama luar biasa, saudara. Di Madura ada auranya, saudara, Aliansi Ulama Madura, undang, mau berapa? 100 ulama, 1000 ulama, 10.000 ulama, undang. Ajak mereka ke Jakarta, diskusi bagaimana menyelesaikan persoalan negara, bagaimana cara membayar utang yang sudah lebih dari 10.000 triliun, bagaimana cara kembali menghidupkan BUMN yang bangkrut, bagaimana cara melawan semua sandra-sandra sehingga pejabat tidak bisa berkutik. Undang ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah udah perintahkan dalam Al-Quran, tanya kepada ahli dzikir, tanya kepada ulama. Kalau kau tidak tahu, bukan hanya dalam urusan sholat, puasa, haji, bukan hanya urusan ibadah mahdoh, dalam urusan negara pun tanya ulama, sudah. Setuju tidak? Itu saja yang saya mau sarankan, saudara. 2, 1, segera singkirkan itu Jokowi dan kroni-kroninya. Insya Allah ulama di mana-mana akan merapat. Amin. Yang kedua, undang ulamanya, undang, saudara, undang itu ulama semua, ajak diskusi. Nah, pejabat yang termasuk mesti disingkirin Kapolri. Kapolri ini mesti dicopot, mesti diberhentikan, saudara. Loh, kenapa Habib benci? Bukan soal benci, saudara. Kita ini ngalami, saudara. Kita bentuk tim hukum. Semua orang-orang yang menghina ulama, menghina habaib, menghina nabi, saudara, menghina agama, menghina Quran, bahkan menghina Allah, semua kita sudah laporkan, saudara. 70 laporan lebih ke Mabes Polri, 1 pun tidak diproses. Ada apa, saudara? Sampai peristiwa di Pemalang, saudara, orang-orang yang sengaja merencanakan untuk membunuh saya, menghabisi saya, saudara, bukti semua sudah lengkap, sampai hari ini tidak diproses. Apa orang-orang penghina ulama ini semuanya dipiara sama Kapolri? Ada apa Kapolri tidak memproses? Nah, jadi sekali lagi, maka itu yang seperti ini berhentiin. Kapolri yang lain bagus, saudara. Di Mabes Polri jenderal-jenderal yang bagus baik. Tanya Kiai Haji Ainul Yakin, tanya Habib Hanif, saudara.
Banyak orang-orang top bintang 2, bintang 3. Saudara, banyak. Saudara, jangan diangkat yang model begini. Apalagi yang terlibat KM 50. Jangan diangkat. Betul. Takbir. Setuju Kapolri diganti? Setuju. Setuju Jokowi dan kroni-kroninya disingkirkan? Setuju. Takbir. Sallu ala Nabi. Itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, kalau ada nanya, Habib ini kondisi sekarang bagaimana? Jangan-jangan umat nggak usah ikut-ikut dan lain sebagainya. Indonesia, saudara. Dan jangan bergerak melakukan apapun sebelum ada komando dari ulama. Tapi kalau komando dari ulama sudah datang, keadaan sudah betul-betul darurat, negara ini sudah bisa tidak bisa diatasi lagi oleh siapapun kecuali oleh umat. Maka itu saya mau tanya, kalau dikomandokan oleh ulama, siap turun, siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Siap jaga Jakarta, siap jaga Indonesia, siap jaga negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi kalau ada apa-apa, siap turun tidak? Siap turun tidak? Siap turun tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, sebagai penutup, akhirnya kepada pihak kepolisian, saudara, sekalipun kami prihatin apa yang mereka alami, tapi kami minta supaya mereka jadikan ini sebagai pelajaran. Pelajaran, polisi di mana-mana sekarang dimusuhi. Udah gitu kantor-kantor Brimob semua, saudara, yaitu digeruduk oleh masyarakat. Lagi pula dari dulu, saya juga pernah mengusulkan, sebaiknya Brimob itu dibubarkan. Densus 88 dibubarkan. Karena kerja mereka itu, saudara, selama ini terbukti, saudara, mereka punya alokasi dana besar, nggak jelas pertanggungjawabannya. Udah gitu, saudara, Brimob ini diperkuat, persenjataannya lebih dari tentara. Ini berbahaya. Memang Brimob mau perang lawan siapa? Brimob itu keamanan buat rakyat, bukan perang lawan rakyat. Yang mesti diperkuat senjata itu tentara. Perkuat angkatan darat, betul. Perkuat angkatan laut, betul. Perkuat angkatan udara, betul. Perkuat persenjataan tentara. Kenapa? Untuk melawan musuh yang datang dari luar, saudara. Kalau Brimob itu mau lawan siapa, dipersenjatai begitu canggih. Mau lawan rakyat, mau perang sama rakyat. Dari dulu saya bilang Densus 88 bubarin, saudara. Brimob juga bubarin. Tugas Brimob berikan kepada tentara, cukup. Soal Densus 88 untuk terorisme, tentara juga punya kok pasukan anti terorisme, saudara. Betul? Setuju tidak? Sebab kalau mereka sudah bengis, bunuh orang, culik orang, siksa orang, saudara, rakyat jadi benci. Nanti akhirnya polisi yang nggak salah semua ikut jadi korban. Betul? Betul? Padahal polisi yang baik juga ada. Betul? Makanya polisi-polisi yang jahat, galak semacam ini singkirkan. Singkirkan. Nah, begitu kita minta kepada kepolisian, berbenah dirilah, perbaiki diri. Kami para habaib, para ulama akan mengajak umat. Nah, untuk yuk sama-sama kita memperbaiki kriteria kinerja kepolisian. Jangan sampai polisi jadi musuh rakyat. Karena kalau polisi jadi musuh rakyat, kita juga rugi, saudara. Karena kita perlu juga keamanan-keamanan yang mengurus segala pertikaian di antara kita. Enggak mungkin kita lepas dari polisi. Tapi kita tentu ingin polisi yang baik, bukan polisi yang jahat. Betul? Betul? Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi segeralah Kapolri diganti, Densus dibubarkan, Brimob dibubarkan. Nah, bangun institusi Polri yang lainnya secara elegan, secara bermartabat untuk bisa menjadi bagian dari rakyat. Insya Allah. Setuju tidak? Nah, jadi sekali lagi nih sebelum saya tutup, kalau ulama habaib diundang oleh presiden untuk diskusi menyelesaikan soal negara, dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau para ulama-ulama tersebut nanti suatu saat memberikan komando kepada kita, siap ikut? Siap ikut? Takbir. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan Habib Abdul Rahman dan seluruh saudaranya, Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir dan lain sebagainya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak keluar dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya dimaafkan. Segala utang piutangnya dilunaskan. Penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan.
rizkinya diluaskan, penghasilannya diberkahi, diberikan keluarga yang harmonis, dan diberikan keturunan yang solihin dan solehat. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Saya mohon kerelaannya dan keikhlasannya baca suratul Fatihah sekali lagi untuk saya punya besan yang saat ini ada di ruang ICU, Habib Anis Assegaf, dan saya punya putri yaitu Syarifah Zahra yang saat ini juga baru saja tadi dilarikan ke rumah sakit PON tidak jauh dari sini. Kita mohon kepada Allah agar Allah sembuhkan, diberikan sehat walafiat untuk bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dan begitu juga untuk orang-orang tua kita semua yang sedang sakit, yang sedang dapat kesusahan, semuanya dimudahkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Nah, terakhir sebelum saya tutup, nanti akan dibaca doa serta talqinul zikir dari para habaib dan ulama kita. Nanti selesai acara ini saya minta maaf kepada Habib Abdurrahman dan saudara-saudara. Selesai ini saya tidak bisa duduk kumpul dulu. Saya mau langsung ziarah ke saya punya guru Habib Syekh Ali Jufri, dan saya mau langsung ke rumah sakit. Keluarga saya nunggu di rumah sakit PON. Saya mau langsung ke sana. Nah, karena itu saya minta maaf. Biasanya kita duduk dulu ya, duduk ngobrol, ya makan siang dulu, bisa sampai jam 1, jam 2, minum-minum dulu. Tolong al-afu. Hari ini saya tidak itu, tapi yang lain tertib, ikuti arahan panitia. Kalau suruh duduk-duduk yang tertib, suruh baris-baris yang tertib, jangan ada yang berdiri. Biar saya turun, saya mau ziarah ya di belakang sini. Habis itu saya langsung berangkat meninggalkan tempat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya cukup sekian. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tokoh bangsa, tokoh keumatan yang hari ini bersama-sama hadir bersama kita semua, juga rekan-rekan kita para wartawan. Silakan para asatizah, para guru yang belum bergabung. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan undangan untuk hadir bersama-sama dalam sebuah acara yang kita tunggu-tunggu, acara Reuni Akbar 212. Itu kami mintakan dengan hormat guru kita, kecintaan kita, Syekh Sobri sebagai ketua standing komite untuk memberikan undangannya. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap para tokoh, para pimpinan ormas, dan wabil khusus insan pers yang hari ini berkesempatan hadir bersama-sama kita. Saya ucapkan ahlan wa sahlan pada kesempatan yang baik ini. Saya mewakili daripada SC Panitia Reuni Akbar 212 yang insya Allah ta'ala akan dilaksanakan di Monas. Ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwasannya spirit
212 9 tahun yang lalu itu adalah spirit persatuan, spirit ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah maupun juga ukhuwah insaniyah. Artinya ada persaudaraan Islam, persaudaraan kebangsaan maupun juga persaudaraan kemanusiaan. Pada 212 9 tahun yang lalu, dengan suasana spirit itu yang membangkitkan semangat kita dalam persatuan, maka pada tahun ini, tahun 2025, kita tetap mengadakan acara reuni akbar 212 pada 2 Desember 2025, tetap di Monas. Tempatnya tetap di Monas. Insyaallah taala dimulai waktunya dari ba'da maghrib. Dan nanti insyaallah secara teknis acaranya seperti apa disampaikan oleh OC ya, insyaallah Habib Muhammad maupun Habib Hanif. Saya mengundang segenap orang-orang yang cinta terhadap Indonesia dan cinta terhadap kebebasan, cinta terhadap kemanusiaan maupun juga cinta terhadap kemerdekaan. Mari sama-sama hadir, datang bersama-sama, doa bersama ya, maupun juga kita sama-sama membulatkan tekad. Tema yang akan kita angkat pada reuni akbar 212 tahun ini adalah revolusi akhlak untuk selamatkan NKRI dari para penjahat dan memerdekakan Palestina dari penjajah. Itu tema akbar kita ya, dan ini semoga spirit ini akan selalu dan selalu menggelora. Tidak ada putus asa untuk memperbaiki Indonesia ke depan. Oleh karena itu, insyaallah taala yang akan kita dan sudah kita undang, baik itu seluruh elemen masyarakat, ormas-ormas Islam, dan juga aparatur pemerintahan. Kita juga mengundang Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia, begitu juga menteri-menteri terkait maupun pejabat-pejabat publik terkait, dan insyaallah taala kita akan sama-sama berkumpul antara umara dan juga ulama serta umat Islam bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan tambah banyak hidayah dan Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan dan Indonesia tercapai niat dan tujuan sebagaimana founding father dulu mencita-citakan berdirinya Indonesia. Insyaallah taala demikian dari saya. Dari SY insyaallah nanti bisa ditambah oleh teman-teman yang lain. Terima kasih Ustaz Alta. Terima kasih Ketua SY kita, guru kita Ustaz Syaibul Lubis sudah menyampaikan undangan kepada yang kita cintai, kita hormati Presiden Republik Indonesia. Juga tentunya seluruh masyarakat Indonesia juga diminta hadir bersama-sama, hadir dalam reuni akbar 212 yang akan dilaksanakan 2 Desember tahun 2025, hari Selasa yang akan datang, dan dimulai jam 18 dengan sholat maghrib berjamaah dan khatmul Quran. Untuk itu, agar kita lebih mengetahui detailnya acara, kita mintakan guru kita, Ketua OC Kepanitiaan reuni akbar ini, Habib Muhammad, untuk menjelaskan kepada kita semua rencana pelaksanaan reuni akbar 212 pada tanggal 2 Desember 2025 yang akan datang. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reuni Akbar Mujahid 212 tahun 2025 akan diadakan pada hari Selasa malam Rabu, itu bertepat di Silang Monas. Itu tepatnya di
awal di posisinya di Monas, nanti pintu masuk itu dari pintu Gambir atau istilahnya pintu Tenggara. Nah itu nanti posisinya sudah membelah dua, itu juga nanti akan menjadi pemisah antara jamaah wanita dengan jamaah pria, karena posisi itu menjadi posisi yang paling linear dengan kiblat, karena nanti kegiatan mulai dari maghrib berjamaah, kita sudah mulai sholat maghrib berjamaah, kemudian nanti juga ada isya berjamaah dan seterusnya. Sehingga kemudian nanti pintu masuk ada bisa dari pintu Gambir atau pintu Tenggara, kemudian juga pintu dari Patung Kuda, kemudian juga dari pintu timur. Nah, jadi itu pintu-pintu yang nanti akan menjadi pintu akses masuk daripada para jamaah yang hadir. Kemudian juga dari segi parkir. Nah, ini parkir biasanya sering menjadi pertanyaan dari para peserta aksi atau peserta reuni daripada reuni Akbar 212, itu nanti bisa ada kantong parkir ada di Irti, atau kemudian juga bisa di Kemayoran, bisa di Lapangan Banteng, di Perpustakaan Nasional, dan di beberapa tempat-tempat sekitar. Dan kemudian juga dihimbau kepada para peserta untuk diupayakan datang sudah dalam keadaan berwudu, walaupun nanti kita akan upayakan untuk ada fasilitas-fasilitas berwudunya, kemudian juga fasilitas-fasilitas penunjang. Sehingga para peserta diharapkan untuk membawa perlengkapan sholat, itu bagi yang hadir, kemudian juga untuk jangan lupa membawa bendera merah putih, membawa bendera daripada Palestina, begitu juga membawa bendera tauhid berwarna putih, karena kita akan sama-sama mengibarkan daripada bendera yang menjadi tema daripada acara kita di Reuni Akbar 212 di tahun 2025. Kemudian juga diingatkan kepada para jamaah untuk jangan lupa membawa sejadah, payung, jas hujan, begitu juga perlengkapan yang kemudian menunjang, karena saat ini memang rentan sering hujan di beberapa waktu terakhir ini, dan senantiasa menjaga kebersihan dan ketertiban, karena ini menjadi tagline-nya 212 semenjak awal tahun 2016. Setiap acara 212 selalu menjadi contoh, sehingga kenapa kemudian spirit 212 ini terus kita galangkan untuk terus menerus ada reuni semenjak tahun 2017 sampai 2025. Tujuannya adalah spirit untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, untuk terus menjaga persatuan, sehingga mudah-mudahan 212 ini bukan hanya milik umat Islam, karena dari tahun 2016 sendiri beragam umat juga hadir dari dalam acara tersebut, dan mudah-mudahan reuni 212 menjadi simbol ukhuwah, simbol persatuan, simbol kesatuan untuk umat. Takbir, takbir, takbir. Sehingga kita mengajak seluruh alumnus yang pernah hadir, baik dari tahun 2016 sampai 2025, untuk hadir bersama-sama, untuk sama-sama kita lantunkan ragam doa untuk keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia, juga untuk keselamatan Palestina. Selebihnya kita minta untuk Habib Hanif untuk menjelaskan rundown acara yang akan sama-sama kita jalani. Baik, terima kasih banyak Habib Muhammad Sobri, Ustadz Oke. Insya Allah kita akan mulai sebetulnya di balik layar. Mulainya bukan hanya maghrib berjamaah, tapi sebelum itu sudah ada santri-santri dari berbagai pesantren yang akan menghatamkan Al-Quran secara kolektif. Jadi entah nanti akan ada berapa puluh atau berapa ratus hataman Al-Quran yang sudah dibaca di balik layar untuk menyambut acara Reuni Akbar 212 ini, sehingga ketika sholat maghrib berjamaah semua peserta mujahid sudah berkumpul. Setelah maghrib berjamaah langsung kita mulai khatmul Quran dari wadduha sampai selesai. Jadi penutupnya saja itu akan dibaca bersama-sama bareng-bareng. Setelah itu kita baca doa khatmul Quran, yang mana kita sama-sama tahu ketika dibacakan khatmul Quran di situ doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ribuan harapan, ada jutaan harapan pada malam hari itu. Kita berharap semuanya diijabah oleh Allah untuk bangsa, negara, dan perjuangan agama Islam insyaAllah. Kemudian berikutnya ada istighatsah, ada zikir. Setelah itu isya berjamaah. Setelah isya berjamaah akan ada pembacaan sholawat, pembacaan maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya kadang-kadang kalau ngebayangin ini luar biasa. Kalau yang hadir ratusan ribu sampai jutaan orang, berapa juta sholawat malam itu yang akan dibacakan. Kalau sudah berapa juta sholawat yang akan dibacakan pada malam hari itu, berapa puluh juta rahmat yang akan Allah turunkan.
itu turun puluhan juta, ratusan juta rahmat, apakah nggak membawa keberkahan buat Indonesia, nggak membawa keberkahan buat Palestina, dan insya Allah membawa keberkahan buat kita semua, apalagi yang hadir pada malam hari ini insya Allah. Setelah selesai pembacaan maulid, setelah itu kita akan ada pembukaan, lalu pembacaan Al-Quran, lalu menyanyikan Indonesia Raya, itu kurang lebih jam 9 malam, ya, sekaligus mars perjuangan, lalu jam 9:15 malam itu sampai selesai sambutan para tokoh dan pimpinan-pimpinan ormas dengan tema-tema keagamaan dan tema-tema keumatan serta tema-tema kebangsaan. Jadi apa yang menjadi problematika di tengah umat beragama, problematika di tengah bangsa dan negara, insya Allah pada malam hari itu akan disampaikan oleh para tokoh-tokoh kita. Insya Allah mudah-mudahan berjalan sukses, berjalan berkah. Insya Allah malam hari itu kita bertemu di Silang Monas. Takbir. Jazakumullahu khairan guru kita, Ustaz kita, Ustaz Habib Muhammad dan Habib Hanif yang sudah menjelaskan dengan rinci acara yang akan datang yang bersama-sama kita akan hadir. Untuk itu tentunya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman wartawan. Kami persilahkan agar dengan pertanyaan ini lebih banyak lagi yang ingin bersama-sama hadir bersama kita dalam pertemuan akbar yang akan datang. Kami persilahkan untuk 3 penanya pertama, sebutkan nama dan asal medianya. Silakan. 1, 2, ada lagi? 3. Silakan nomor 1 tadi. Sebutkan nama dan asal media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diri, saya Heru dari Radio El Sinta. Mau bertanya nanti untuk reuni ini berapa jumlah yang dikerahkan dalam reuni ini. Terus yang kedua, tadi kan dibilang dipusatkan di Monas ya, apakah sudah berkoordinasi juga dengan keamanan Polda Metro Jaya termasuk itu untuk agar tidak mengganggu lalu lintas jika memang nanti yang ikut reuni ini banyak. Terus yang kedua juga, apakah ini hanya untuk keumatan doang, apa juga nanti ada unsur politik dalam penyampaiannya nanti? Terima kasih. Terima kasih. Bagi 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sobri Lubis, Ketua Umum izin Lemens dari jakartatv.com. Terkait dengan acara reuni ini, kita tahu bahwa pemerintah sekarang kan mendukung juga Palestina. Itu pun merupakan harapan daripada masyarakat Indonesia. Tanggapan daripada rekan-rekan di sini terkait dengan pemerintah, bagaimana tanggapan rekan-rekan? Apakah memang juga dilibatkan? Terima kasih. Yang ketiga silakan. Lagi. Jangan lupa nama dan asal media. Saya Ardi Mahardika, Radio Data Bekasi, Pak. Apa yang menjadi dorongan ke pemerintah berkaitan dengan adanya reuni ini, kemudian juga gubernur juga nanti akan hadir begitu ya, apakah pemerintah juga akan hadir juga dalam kegiatan ini, dan juga berkaitan dengan agama lain begitu ya, apakah nanti juga mereka akan hadir juga dalam kegiatan ini, Pak? Baik, soal perizinan, alhamdulillah kami telah menghubungi dan telah mendatangi serta menjalankan semua mekanisme yang sudah ada. Cuman memang saat ini masih proses. Cuman terakhir kemarin saat kami datang dan audiensi ke Bapak Gubernur DKI Jakarta, dan saat itu dihadirkan seluruh stakeholder yang kemudian memang terkait baik dari UPK, Satpol PP, Dishub, dan itu yang kemudian juga menjadi catatan bagi kami karena memang saat ini kan berbeda dengan reuni-reuni tahun-tahun sebelumnya. Reuni-reuni tahun sebelumnya biasanya kita mulai dari tahajud sampai subuh. Saat ini kita mulainya dari maghrib berjamaah yang pada jam-jam tersebut menjadi puncak intensitas daripada kendaraan begitu tinggi dalam lalu lintas, sehingga kemudian diskusi dan kemudian pertemuan dengan pihak-pihak terkait itu masih berjalan. Artinya perizinan alhamdulillah sudah berjalan, tinggal beberapa yang dituntaskan. Kemudian berkaitan tentang lalu lintas juga alhamdulillah sudah ada dari kedua belah pihak, baik dari kami panitia maupun dari pihak-pihak terkait sudah berdiskusi. Makanya tadi saya sempat sebut beberapa kantong-kantong parkir merupakan alokasi di mana turunnya peserta, kemudian di mana bus-bus akan diparkirkan. Alhamdulillah
pihak pemerintah begitu sangat membantu karena telah sama kita ketahui begitu. Kemudian apakah ada unsur politik atau tidak? Alhamdulillah saat ini kan kawan-kawan awak media tahu sendirilah, saat ini tidak ada atensi politik karena ada pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu tidak ada. Makanya tadi diingatkan oleh Ketua SC bahwa kami mengundang dari presiden, menteri agama, kemudian ragam kementerian kita undang. Di sini ada menteri agama, kemudian ada wakil menteri agama, ada kanwil Kementerian Agama DKI, menteri pertahanan, Mensesnek, begitu juga gubernur, begitu juga wakil gubernur, terus ragam stakeholder, artinya semua pihak, baik dari pejabatnya maupun dari elemennya, bau eksekutif, legislatif, semua kita undang. Karena kita lihat ini tadi, kita ingin menginginkan ada guyup nasional, agar kekuatan gabungan antara umara dengan ulama ini menjadi kuat. Insya Allah rakyat akan bersatu, umat akan bersatu, dan ini akan menjadi positif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian soal pemerintah hadir atau tidak, yang pasti kami telah mengundang ragam pihak-pihak tadi, baik dari RI 1 maupun kementerian-kementerian atau menteri-menteri terkait. Kami sudah mengundang, kami sudah dapat keterangan diterimanya undangan, tapi masalah hadir tidak hadir kami belum mendapat karena masih proses. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebahagiaan kalau kemudian semua pihak itu hadir dalam acara 212, karena 212 bukan hanya milik ormas Islam, tapi ini milik bangsa Indonesia. Dan apakah agama lain hadir? Kan tadi saya sudah sebut 2016 itu dari awal peristiwa 2016 terjadi itu kawan-kawan dari ragam agama hadir. Artinya ini juga undangan, bukan hanya untuk umat Islam, tapi ini untuk hadir untuk siapapun, karena temanya itu kan tema tentang Indonesia, temanya juga tentang Palestina. Anda rasa tema tentang Indonesia itu bukan milik umat Islam saja, tema tentang Indonesia milik warga negara Indonesia. Palestina bukan hanya milik umat Islam, tapi Palestina telah terjadi genosida yang begitu mengerikan, dan ini sudah mengangkat sisi kemanusiaan. Artinya justru ini menjadi undangan kepada siapapun yang merasa rasa cinta dengan Indonesia, cinta dengan Palestina. Kami mengajak dan mengundang, dan ini pintu welcome. Artinya nggak mungkin ditanya KTP-nya Islam nggak, boleh masuk, yang nggak Islam nggak ada. Artinya siapapun yang cinta Indonesia, ahlan wa sahlan. Yang cinta Palestina, ahlan wa sahlan. Ini acara antum, ini acara milik kita semua. Ya. Kalau jumlah, kalau tanya ke kita, ya pengennya jutaan. Itu yang terlihat dan yang tidak terlihat. Jadi tadi sudah diingatkan sama Habib Hanif. Insya Allah yang hadir, kalau kita berharap, kalau ditanya berapa, ya harapan kita sebanyak-banyaknya. Kita pengen acara ini menjadi acara persatuan, acara ini menjadi acara untuk sama-sama, untuk memperlihatkan kekuatan Indonesia. Karena tadi saya bilang 212 itu bukan hanya menjadi isu atau menjadi satu peristiwa yang dikenal di dalam negeri, tapi ini menjadi peristiwa yang dikenal di luar negeri. Bisa ada kumpulan jutaan orang ada tanpa sampah, tanpa kerusakan, padahal saat itu datang dalam keadaan marah saat itu. Tapi alhamdulillah dengan ibadah, dengan ragam zikir yang dibacakan, dan itu mampu memberikan satu pendidikan value, bagaimana mampu untuk mendidik dalam menyampaikan pendapat, tetap bisa dengan guyup, dengan santun. Sehingga kalau ditanya harapannya atau berapa jumlahnya, kita berharap jutaan lagi. Mudah-mudahan bisa jutaan yang hadir. Takbir. Dan ada tambahan sedikit, mungkin sebagian bertanya kenapa pindah dari waktu tahajud, karena selama ini dari 2017 sampai 2024 selalu diadakannya waktu tahajud sampai subuh berjamaah sampai pagi hari, karena kita memaklumi ini weekday, hari Selasa banyak kawan-kawan baik alumnus Mujahid 212 atau yang juga di luar itu banyak yang kerja, banyak yang sekolah, sehingga kalau pagi mereka kesulitan buat hadir. Kita memaklumi hal tersebut sehingga kita bikinnya maghrib berjamaah, agar yang sudah pulang kerja, pulang sekolah, insya Allah bisa tetap ikut berpartisipasi di dalam reuni Akbar Mujahid 212 dengan rangkaian kegiatan yang ada di dalamnya. Ya, tadi ada pertanyaan juga tentang Palestina. Ya, sikap pemerintah Indonesia
dan juga sikap rakyat Indonesia sama terkait Palestina. Kita mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, oleh karena itu dalam acara ini kita mencoba untuk menghimpun energi umat, energi rakyat dengan energi pemerintah ini bisa bersatu untuk kemerdekaan Palestina, sehingga energi ini bisa lebih dirasakan dari waktu ke waktu. Jadi kita ikut serta dalam mengawal, walaupun dari Indonesia, kita ikut serta mengawal proses kemerdekaan Palestina insyaallah ta'ala. Dan kita mendukung dan kita mengawal bagaimana arah dukungan yang dilaksanakan oleh pemerintah supaya tetap menjadi produktif untuk kemaslahatan kemerdekaan bangsa Palestina, karena ini sangat sensitif isunya. Nah, apakah ini nanti akan ditunggangi oleh kepentingan katakanlah kepentingan Israel, justru Indonesia yang dipakai gitu ya untuk tentara-tentaranya ditugaskan untuk misalnya melucuti senjata pejuang misalnya begitu, akhirnya jadi menimbulkan keributan di dalam Palestina sendiri, jadi merugikan. Nah, kita ingin misalnya ada hal-hal yang sangat positif untuk dirasakan oleh seluruh rakyat Palestina insyaallah ta'ala. Silakan termin kedua, 1. Ada lagi? Silakan. Jangan lupa nama dan medianya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ori dari 20detik.com. Mau bertanya, 212 kan identik dengan tokoh yaitu Pak Habib Rizik Sihab. Nah, apakah nanti dalam reuni ini juga akan dihadiri oleh Habib Rizik Sihab? Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Insyaallah guru kita Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, yang memang betul tadi apa yang ditanyakan bahwa beliau menjadi satu ikon dan menjadi titik kuat daripada gerakan 21, dan insyaallah beliau sehat walafiat, insyaallah akan hadir dalam reuni 212, dan insyaallah juga beliau akan memberikan sambutan untuk kita. Nah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kiranya cukup hari ini konferensi pers kita dalam rangka mengundang semua bagian dari bangsa Indonesia untuk hadir bersama-sama dalam reuni Akbar Mujahid 212 2 Desember 2025, dimulai dengan salat maghrib dan khatmul Quran berjamaah. Kita semua berharap bisa sama-sama hadir dengan berwudu untuk yang memang muslim, untuk yang non muslim bisa hadir bersama. Kita akan rasakan inilah nuansa kedamaian Indonesia. Kita berpikir mendoakan agar Indonesia ke depan lebih sejahtera, Indonesia yang lebih berwibawa, dan juga kita akan bersama-sama bersama bangsa lainnya membuka kembali Masjidil Aqsa, memerdekakan Palestina. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup sama-sama dengan salam bersama-sama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.